Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dahliana dengan NPM 111881191. Saya dari kelas 3 FA5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu prinsip dasar desain obat bagian ke-1, yaitu tentang struktur dan sifat molekul targetnya. Nah, di sini sebelumnya dasar desain obat itu termasuk ke dalam ruang lingkup kimia medisinal loh. Apa itu kimia medisinal? Yuk kita cek slide selanjutnya. Nah, kimia medisinal ini merupakan ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, mengembangkan obat baru. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul. Nah, di sini ada target makromolekul ya. Yang pertama yaitu mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah druggable target. Nah, yang kedua yaitu mengetahui struktur molekul target sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui lokasi binding site. Yang keempat yaitu memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut, contohnya mekanisme katalis enzim. Nah, di sini ada 3 druggable target, teman-teman. Yang pertama yaitu ada protein. Yang kedua yaitu asam nukleat. Yang ketiga yaitu organisel. Nah, protein ini makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein juga dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Nah, kalau asam nukleat, ya ini ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun pada RNA. Nah, organisel ini yaitu organel sel juga dapat menjadi target kerja obat loh. Contohnya pada ribosom dan lisosom. Nah, selanjutnya yaitu struktur protein. Struktur protein ini ada 4, teman-teman. Yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, yang keempat struktur kuarner. Selanjutnya yang pertama yaitu ada struktur primer. Setiap protein tersusun oleh asam-asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Ikatan ini bersifat planar akibat adanya resonsiasi yang mengakibatkan rotasi hanya terjadi pada struktur samping protein. Nah, selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Nah, ada 3 struktural sekunder yang utama yaitu alpha helix, beta Planstad set, dan beta trun. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu struktur tersier, yaitu merupakan bentuk 3D protein tersebut. Struktur ini sangat penting terutama pada protein globular seperti pada enzim dan protein karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksi dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya yang pertama ikatan kovalen tautan disulfida, yang kedua ikatan ionik atau elektrostatik, yang ketiga yaitu ikatan hidrogen, yang keempat yaitu interaksi van der Waals dan hidrofobik. Nah, selanjutnya yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener ini merupakan hanya akan dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit proteinnya. Contohnya itu globulin yang memiliki 4 subunit protein. Nah, di sini ada fungsi protein. Fungsi protein yang pertama yaitu protein struktural. Nah, protein struktural ini umumnya bukan merupakan target kerja obat loh, kecuali pada tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Selanjutnya yaitu protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting seperti asam amino, gula, asam nukleat ke dalam sel. Protein ini juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter ke dalam neuron. Selanjutnya yaitu enzim dan reseptor. Nah, merupakan protein yang paling umum menjadi target kerja obat. Di sini ada protein miscellaneous dan interaksi protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contohnya itu polimerase tubulin membentuk mikrotubul. Nah, selanjutnya ada enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi yang dikatalis enzim berlangsung pada kondisi
Equilibrium 9 setimbang. Enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Selanjutnya ada enzim mengatalis reaksi kimia dengan cara yang pertama yaitu menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsung reaksi dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Yang kedua yaitu enzim memposisikan reaktan pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Yang ketiga melemahkan ikatan pada reaktan. Yang keempat yaitu berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Yang kelima yaitu enzim membentuk interaksi yang lebih kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun produk. Yang selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik pada DNA maupun pada RNA. Nah, perbedaan struktur DNA dan RNA-nya yaitu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama yaitu bentuk strukturnya. Kalau DNA itu helix ganda dan panjang. Kalau misalkan RNA untainya tunggal dan pendek. Letaknya itu DNA pada kromosom inti sel, mitokondria, pasisida, kloroplas, dan sentriol. Kalau RNA itu ada di sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Kalau yang ketiga, komponen gulanya, kalau di DNA itu deoksiribosa, kalau yang di RNA itu ribosa. Nah, fungsinya ini di DNA materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Kalau di RNA itu alat dalam sintesis protein. Yang kelima yaitu kadar. Dalam DNA tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Nah, kalau di RNA ini tidak tetap dipengaruhinya oleh aktivitas sintesis protein juga. Nah, yang keenam yaitu basa nitrogen. Kalau di DNA ini, dipirimidin terdiri atas tinin dan sitosin. Kalau misalkan RNA ini, pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Nah, ketujuh ini keberadaannya kalau di DNA itu permanen. Kalau misalnya di RNA itu periode pendek karena mudah terurai. Selanjutnya yaitu kofaktor. Kofaktor ini merupakan bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam, misalkan Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim NADA. Selanjutnya yaitu ada reseptor. Reseptor ini merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, dan asma. Nah, reseptor makromolekul biologis yang menghasilkan reseptor biologis atas interaksi dengan molekul obat. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.